Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan logika matematika pada materi konklusi. Penarikan kesimpulan bahwa menentukan kesimpulan dari pernyataan atau premis melalui aturan tertentu. Nah, suatu kesimpulan atau konklusi itu dianggap sah atau sahih jika implikasi dari konjungsi premisnya dengan konklusinya adalah tautologi. Tautologi itu pernyataan yang selalu benar untuk semua kondisi. Kemudian konjungsi semua premisnya juga benar, maka konklusinya benar. Nah, penarikan kesimpulan yang sah itu diantaranya modus ponen, modus tollens, silogisme. Mari kita pelajari satu persatu. Modus ponen itu bentuknya adalah premis 1 jika P maka Q bernilai benar, premis kedua P benar, konklusinya Q. Contoh, misalkan premis pertama jika hujan lebat maka tanah basah. Benar ya? Nah, kemudian ada premis kedua, hari ini hujan lebat. Kesimpulannya apa? Tanah basah. Sekarang bentuk modus tollens. Jika premis pertama adalah implikasi jika P maka Q bernilai benar, premis kedua tidak Q bernilai benar, maka konklusinya tidak P. Contoh, jika BBM naik, maka harga barang naik. Premis kedua, harga barang tidak naik. Kesimpulannya, BBM tidak naik. Silogisme bentuknya, premis pertama berupa implikasi jika P maka Q, premis kedua jika berupa implikasi jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contoh, jika Lina rajin belajar maka naik kelas. Jika naik kelas maka orang tua bangga. Kesimpulannya, jika Lina rajin belajar maka orang tua bangga. Nah, agar Anda terampil dalam menyelesaikan soal, kita berikan soal 1. Terdapat argumentasi dengan premis jika tidak P maka Q. Premis kedua jika Q maka R. Konklusi argumen di atas adalah titik-titik.
A, B, C, D, E. Nah, kalau kita lihat bahwa argumentasi di atas adalah penarikan kesimpulan dengan cara silogisme. Sehingga kesimpulannya, jika tidak P maka R. Nah, tetapi di dalam option ini tidak ada pilihan jika tidak P maka R. Untuk itu, kita cari pernyataan yang ekuivalen dengan jika tidak P maka R. Nah, pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi adalah kontraposisi. Maka kontraposisinya adalah jika tidak R maka tidak P. Tidak P adalah P. Sehingga ini. Nah, maka jawabannya adalah E. Soal 2. Kesimpulan dari premis-premis P atau Q. Premis pertama. Premis kedua tidak Q. Adalah A, B, C, D, E. Nah, kalau kita lihat soal ini belum nampak apakah ini modus tollens atau modus ponens atau silogisme. Nah, untuk menjawab ini maka kita bisa menggunakan ekuivalensi atau ekivalensi. Bahwa pernyataan P atau Q itu ekuivalen dengan pernyataan jika tidak P maka Q. Nah, jika tidak P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika tidak Q maka P. Sehingga argumen P atau Q dan tidak Q itu ekuivalen dengan jika tidak Q maka P dan tidak Q. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah P, yaitu sesuai dengan cara penarikan kesimpulan modus ponens. Sehingga jawabannya adalah A. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.